wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Suryani dengan NIM 1211960 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum stadium mineral dengan topik Writing for Research. Dalam topik Writing for Research ini terdapat 4 modul. Yang pertama, Fundamental of Manuscript Preparation, Writing Skill, Technical Writing Skill, dan yang terakhir adalah Book Writing. Yang pertama, kita membahas tentang dari artikel ke seni, membuat abstrak visual. Bagaimana kita membuat visual abstrak? Yang pertama, selalu tinjau instruksi jurnal untuk peneliti sebelum memulai PowerPoint adalah format yang paling umum, tetapi TIFF, Apps, dan Microsoft Office juga menggunakan komponen utama. Yang pertama, judul abstrak visual atau judul artikel. Bagian utama, representasi visual dari metode, intervensi, kontrol, atau hasil. Selanjutnya ada pertanyaan kesimpulan. Biasanya itu nama penulis dan pegangan media sosial, atau kutipan artikel atau DOI. Selanjutnya ada ukuran gambar. Jika menggunakan PowerPoint, ukuran slide untuk layar lebar yaitu rasio 16:9 dengan gambar beresolusi tinggi, minimal 300 dpi. Jika menggunakan program lain, sediakan gambar minimal 531 dikali 1328 piksel dan resolusi minimal 300 dpi untuk gambar yang lebih besar. Untuk gambar yang lebih besar, gunakan 200 dikali 500 piksel dengan font Arial, Calibri, Times Square, atau simbol dengan ukuran 12-18 pt. Nah, di mana sih abstrak visual itu digunakan dan dibagikan? Yang pertama itu di klub jurnal Twitter, yang kedua konferensi atau presentasi, dan yang ketiga ada LinkedIn. Selanjutnya ada cara diterbitkan atau menyusun artikel Anda. Yang pertama, struktur umum artikel penelitian, yaitu judul. Judul biasanya naskah yang efektif, menarik perhatian pembaca, bersih kata-kata sesedikit mungkin, mendeskripsikan konten secara memadai, informatif tetapi ringkas, mengidentifikasi masalah utama. Jangan gunakan jargon teknis dan singkatan yang jarang digunakan. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci digunakan oleh layanan pengindeksan dan abstraksi harus spesifik. Sebaiknya gunakan hanya singkatan yang sudah ada, misalnya DNA. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merangkum masalah, metode, hasil, dan kesimpulan dalam satu kesatuan gugus kalimat. Buatlah abstrak secara menarik dan mudah dipahami. Buatlah akurat dan spesifik. Abstrak yang jelas akan sangat mempengaruhi layak atau tidaknya karya Anda dipertimbangkan, pertahankan sebisa mungkin. Selanjutnya ada hasil. Selanjutnya ada hasil. Ya, dalam hasil sertakan hanya data kepentingan utama. Gunakan subjudul untuk menyatukan hasil dari jenis yang sama, jelas dan mudah dimengerti. Dalam hasil juga soroti temuan utama, tampilkan temuan tak terduga, dan berikan analisis statistik, sertakan ilustrasi dan gambar. Selanjutnya ada diskusi. Diskusi interpretasi hasil bagian terpenting, sesuaikan diskusi dengan hasil dan lengkapi, bandingkan hasil yang dipublikasikan dengan hasil Anda sendiri. Selanjutnya ada referensi.
Dalam referensi, jangan gunakan terlalu banyak referensi, selalu pastikan Anda telah sepenuhnya menyerap materi referensi. Hindari kutipan diri yang berlebihan, hindari kutipan publikasi yang berlebihan dari wilayah yang sama atau asuransi, sesuaikan sepenuhnya dengan gaya yang diberikan dalam panduan untuk penulis. Selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan naskah Anda. Yang pertama, merencanakan artikel Anda dengan surat atau komunikasi singkat, komunikasi cepat dan awal. Apakah hasil Anda sedemikian rupa sehingga harus ditampilkan sesegera mungkin? Meninjau makalah, rangkuman, perkembangan terkini topik tertentu dikirimkan melalui undangan. Selanjutnya, memilih jurnal yang tepat. Memilih jurnal yang tepat bertujuan untuk menjangkau audiens yang dituju untuk pekerjaan Anda. Pilih hanya satu jurnal karena pengiriman secara bersamaan dilarang. Supervisor dan kolega dapat memberikan saran yang baik buat daftar pendek beberapa jurnal kandidat. Selanjutnya ada paduan editor untuk menulis proposal untuk artikel ulasan. Mengapa editor meminta informasi tertentu dalam sebuah proposal? Alasannya yang pertama, judul artikel kerja, yang kedua, nama penulis dan afiliasi, ringkasan poin demi poin, yaitu minimal 300 sampai 60 kata yang menguraikan apa yang akan terjadi dibahas dalam artikel dan mengapa ini tepat waktu dan baru daftar 10 sampai 20 referensi utama terbaru terbitan dalam waktu 2-4 tahun terakhir yang menunjukkan luas dan keseimbangan yang diinginkan dari artikel yang diusulkan. Hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis proposal untuk artikel ulasan. Yang pertama, cantumkan semua informasi yang diminta jurnal. Yang kedua, jelaskan keahlian Anda sendiri dan relevansi artikel yang diusulkan untuk jurnal. Yang ketiga, tunjukkan format artikel yang dimaksud. Yang keempat, sesuaikan proposal Anda untuk jurnal. Yang kelima, jangan berasumsi bahwa editor adalah ahli dalam topik ulasan. Yang keenam, beritahu editor segera mungkin jika Anda menginginkan pengecualian dari pedoman. Yang ketujuh, jangan berasumsi bahwa editor pasti akan mengabulkan permintaan Anda. Yang ke-8, jangan samakan editor yang mengatakan tidak dengan editor yang menganggap Anda proposal itu buruk. Dan yang terakhir, mintalah nasihat dari rekan kerja, terutama yang berada di luar lapangan. Selanjutnya adalah menulis surat lamaran persuasif. Peran surat pengantar adalah untuk berhubungan langsung dengan editor yang menyerahkan jurnal mengapa naskah Anda istimewa atau berharga. Surat pengantar yang hilang atau buruk tidak berarti bahwa kiriman Anda akan ditolak oleh editor tanpa tinjauan sejawat. Tapi surat pengantar yang bagus ditulis dengan baik dan kuat dapat membantu editor tertarik pada manuskrip Anda dan membantu mereka untuk melihat kesesuaiannya dengan ruang lingkup jurnal. Ini dapat memfasilitasi makalah Anda untuk proses peer review selama konten ilmiah masuk akal. Selanjutnya, cara mengubah tesis Anda menjadi artikel. Yang pertama dengan poin presentasi. Dalam poin presentasi itu mencakup yang pertama, identifikasi jurnal target yang sesuai. Yang kedua, ubah pendahuluan. Yang ketiga, kencangkan bagian metode. Yang keempat, pastikan diskusi jelas dan ringkas. Dan yang terakhir, batasi jumlah referensi. Perlu diingat, minat dan keahlian pembaca jurnal tidak harus rekan kerja atau instruksi tempat pekerjaan doktor dilakukan. Ikuti panduan jurnal untuk penulisan dengan cermat, tetapi format ikuti panduan jurnal untuk penulisan dengan cermat tentang format, jumlah kata, referensi, dan lain-lain. Konsultasikan dengan penulis berpengalaman sebelum mengirimkan ke
jurnal, jangan mengandalkan mentor fakultas yang belum menerbitkan sesuatu sendiri. Mintalah seorang yang berbicara dalam bahasa digunakan untuk meninjau pengiriman jurnal atau pertimbangan untuk menggunakan layanan bahasa profesional. Sajikan konten yang terkini, jelas, praktis, dan bermakna. Pastikan teks untuk tujuan sebagian besar tinjauan pustaka dan semuanya. Bagian temuan dan pembahasan berbeda untuk masing-masing bagian naskah yang diajukan untuk diterbitkan. Gunakan bahasa yang dapat ditafsirkan dari perspektif ilmiah. Selanjutnya, bagaimana cara dipublikasikan menggunakan bahasa ilmiah yang tepat? Nah, dengan bahasa naskah atau tata bahasa, gunakan kalimat aktif untuk mempersingkat kalimat, hindari kontraksi dan singkatan, minimalkan penggunaan kata keterangan, hilangkan frasa yang berlebihan, periksa ulang kata atau frasa asing. Selanjutnya ada 10 tips menulis artikel jurnal. Yang pertama, menolak membaca literatur sebelum yang diterbitkan di bidang Anda. 2. Ambil jalur malas dan plagiat. Yang ketiga, abaikan komponen artikel utama. Yang keempat, tidak menghormati publikasi sebelumnya. Yang kelima, melebih-lebihkan kontribusi Anda. Yang keenam, unggul dalam ambiguitas dan ketidakkonsistenan. Yang ketujuh, menerapkan referensi pernyataan yang salah. Yang kedelapan, lebih suka pernyataan subjektif daripada objektif. Yang kesembilan, berikan sedikit perhatian pada tata bahasa, ejaan, gambar, dan tabel. Dan yang terakhir, abaikan komentar editor dan reviewers. Baiklah, sekian terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.